Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa alina ajma'in. Amma ba'du. Para santri jamaah jamiyah Jati Ayat Kursi kang kula hormati, marilah kita memanjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan hidayah inayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan, diberi panjang umur dengan selamat, sehingga dapat bertemu kembali, bertatap muka di majelis yang penuh barokah ini, majelis zikir, majelis manaqib, majelis ta'lim, punika majelis Jati Ayat Kursi atau majelis Jatayat, yang mana pada malam hari ini alhamdulillah kesempatan pada malam hari ini kita dapat berwasilah tabarukan membaca surat Yasin Fadilah, membaca kitab Manaqibul Karamat, membaca kitab Jawahirul Ma'ani. Yang kedua, kitab tersebut adalah manaqibnya Kanjeng Sultanul Auliya Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu. Harapannya dengan wasilah ketiga-tiganya kita semua mudah-mudahan diberikan panjang umur dan selamat, diberikan sehat walafiat, diberikan keberkahan, berkah di badan, berkah di keluarga, berkah di keluarga kita semua, berkah di harta kita semua, berkah di rezeki kita semua, berkah di umur kita semua, berkah di ilmu kita semua, dan mudah-mudahan barokah fid din wa dunya fil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat dan salamnya kita semua diakui sebagai umat beliau dan kelak yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Para santri Jamiyah Jati Ayat Kursi, Jamiyah Jatayat yang saya hormati, pada kesempatan malam hari ini kami akan mengingatkan, memberikan satu ilmu, yaitu tentang suratul Fatihah. Yang mana suratul Fatihah, kenapa dinamakan suratul Fatihah? Surat yang membuka, surat pembuka. Kalau kita beli Quran baru, Quran lawas, ataupun Quran yang edisi lama ataupun edisi terbaru, kalau kita buka pertama suratul Fatihah, surat pembuka. Berarti ketika kita buka Quran, pertama yang kita buka adalah surat Fatihah. Makanya dinamakan suratul Fatihah. Padahal kalau kita selidiki, kalau diselidiki ya, di situ apakah ada kalimat Al-Fathu? Kada ada. Kalau suratul An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, ada. Ya kan? Surat An-Nas. Ya. Terus Qul a'udzu birabbil falaq, surat Al-Falaq. Lah, ini juga yang nomor 3. Qul huwallahu ahad. Ini darani surat Ikhlas. Nah, ini juga ada tulisannya Al-Ikhlas juga. Ya kan? Apa sih rahasia di dalam ayat tersebut, di dalam surat tersebut? Selanjutnya Al-Lahab ada, tabbat yada abi lahab wa tab. Tabbat yada abi lahabi. Al-Lahab. Ada dah? Ada. Terus selanjutnya idza jaa nasrullahi wal fath. Ini surat Fatah malah, ya kan? Surat An-Nasr.
Idza ja'a nasrullah. Ini kalau dilihat kalimatnya ada Al-Fatihah, mungkin bisa pantas jadi surat Fatihah. Tapi bukan karena itu. Karena di dalam suratul Fatihah itu ternyata diambil dari apa? Surat Al-Alaq, yaitu ayat yang pertama turun wahyu Allah yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah surat Al-Alaq. Yang pertama punya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di sini. Ternyata di situ. Iqra, bacalah wahai Muhammad. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi lawan asmane Gusti Allah alladzi khalaq, yang telah menciptakan. Nah, kalimat yang pertama yang harus kita baca ya, ketika kita melaksanakan, ketika melakukan, ketika membaca, itu disuruh untuk membaca menyebut nama Allah. Makanya ketika buka Quran pertama, kalimat yang dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut atau dengan membaca kalimat Allah. Baik. Ini kalau disambungkan sama dengan jamiah kita, jati kita. Sejone hati ini dewe iku rupane Allah. Ya kan? Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, suratul Fatihah ayatnya ada tuh 7. Nek jare wong Jawa mono itu. Nek bahasa Indonesia tuh 7. Makanya ketika kita bertujuan pengen sesuatu, ya kan? Tujuan kita kemana? Biar kita tertuju, biar kita oleh pitulunge Gusti Allah maca Bismillahirrahmanirrahim. Di situ juga kita baca hadisnya Rasul, kullu dzibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim qalilul barokah. Setiap sesuatu kebaikan tidak diawali dengan baca bismillah, itu sedikit berkahnya. Nah ini ya, maka dari itu ini kutipan, ini sedikit ya pembahasan suratul Fatihah. Jadi setiap kita membuka sesuatu jangan lupa membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata kalimat Bismillah ini dalam cerita dulu, sahabat dulu. Nah, iki ternyata ada kisah Bismillahirrahmanirrahim, manfaatnya Bismillah. Ya, makanya yang sampean jangan sampai lupa baca Bismillah. Cara Pak mangan ora iso dongone mangan ya bismillah ya Pak. Pak ring WC ora ngerti dongone ring WC ya bismillah ora kae iki. Dengene tapi ya Pak ring WC bismillah. Paling selamat. Kok kowe? Pak ngopi ya bismillah. Kabeh bismillah. Pak ngaji bismillah. Jadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik itu harus diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini ada suatu cerita zaman dulu. Cerita nih, itu ada ya seorang pedagang, ya biasa ya, pedagang, gue dagangan. Ceritane kowe mrono mrene ora payu. Priye akhiripun diobral. Diobral meso ora payu. Cara mene celana siji 10.000,
diubral 10.000 telu. Isi utora Pak. Payu akhirnya dikeplik, didumke, kira-kira payuran didumke gratis. Rayaan apa? Ya mesti perayaan ya bara. Zaman saya kan koyo kuwi ya bara. Dum-dum. Tapi mikir aku mulai orang ngodu duit piye. Kilingan jare Kanjeng Rasul, setiap sesuatu yang baik diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dengan kalimat Bismillah ya bisa ditiru. Ya. Tapi Bismillah yang sama beda kaya biyen ya, saking jujur. Tapi saking sauri Bismillah itu didasari dengan sedekah. Ya, celana 10 kodi. Ya ora, cara saiki ngono ya ora. Dunge kira-kira sampean bisa ora? Syaratnya 10 kodi dum-dumke. Ya ora. Ngono Bismillah engkone priye? Iki zaman biyen iku mungut apa godhong garing. Ya, godhong garing kumpulke. Ya. Setiap jebuk godhong bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Tumpuk. Ya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Nek panjenengan iku maha welas asih. Ya ora. Berikanlah rezeki lewat godhong iki. Leboke dibungkus. Bekas nggo bungkus celana mau nggo bungkus godhong. Pikire apa? Nyong mek tekan omah bojoku kowe mek seneng. Karena apa? Nyong kantos dagang. Iya ora? Wong lanang dagang, bojone ngenteni nang omah mesti nek arep-arepe ya bathi. Ngene apa nggih? Tapi yakin lho kiye, ya ora. Nek ditiru dadi apa ora? Coba dulu ya ora. Dicacak. Tapi 10 kodi dhisik tuh. Sedekah kuwi ora sing akeh. Ya ora. Wis ra. Gua mulai gembol. Padahal gembol apa ki? Godhong ya ora. Ki godhong sing gembol ki. Lah pada akhirnya Pak mlebu ngomong setengah ragu setengah ora. Setengah ragu setengah ora. Tapi yakin mana kalau dalil kue. Ya ora, aku Pak mlebu ngomong Pak namanya bojoku. Pak wane sesuatu yang baik. Ya bismillah mana? Bismillahirrahmanirrahim. Ceritane kue mau sing dibungkus dek nang arep omah dhisik. Ya, mlebu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bojone dijel ngomong waalaikumsalam. Oh kakanda udah pulang nih ya. Pak nomor bojone dibukake Pak salaman bismillahirrahmanirrahim. Setengah rada panas dingin di tangan iki. Sing tak gawe godhong. Mangle duit apa? Nek caranya sampean kan koyo kowe ya, Pak. Wis salaman. Masalah pripun kabar? Alhamdulillah. Celana nek ayo entek ya, Pak. Ngapusi apa ora? Ngapusi ya. Entek ora didol, tapi didom. Lah hasilnya pripun? Yo alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah batine ya, Pak. Ya Allah Gusti, ya timlah sono kula ya Gusti. Lah niku ten ngajeng tele. Padahal wis malam, aduh cilaka iki. Nyo dikepet. Di ote-ote iki. Wah temune nggon temenan dibuka. Jureng mangle duit. Realan cara zaman saiki ngono. Rupiah ratusan wis. Wah seneng bojone. Alhamdulillah Mas Patine akeh Mas. Kaget sih regedeg lah. Ngerti kae. Atau padahal aku mau menguti godhong garing lah. Itulah bil barokah maca bismillah. Makanya ojo luput, ojo kelalen maca bismillah setiap kali kita mau berbuat sesuatu yang baik ya. Makanya dalam jamiah jataya juga ketika mau memulai majelis kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Dibiasakan. Karena lisan itu maqami bismillah. Kalau kita biasakan baca bismillah, insya Allah iku enteng mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena dengan mulut pun nek cara dohiriyai iku bisa wong wedi melasi. Kira bang, dengan mulut iku bakal dimelasi wong. Jadi nek mulut kita nek
lidah kita, nek cangkem kita omongannya kasar, wong mesti sengit, ya Bang. Tapi kalau lisan kita, kalau mulut kita bicaranya halus, sobat, bagus, pasti wong domel malas. Gila Bang. Nah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Maka dari itu disitulah ternyata kalau kita kupas iku jembare po ayat pitu, ternyata pitu iku jumlah langit ono pitu. Gila Bang. Terus jumlah bumi ono. Dan ilmu fikih juga air yang bisa mensucikan ada tuh 7 ini ternyata. Berarti segalanya untuk pembuka itu dengan tuh 7 ayat, yaitu suratul Fatihah. Ternyata ya 7 itu adalah sebuah tujuan kita, ya kan? Nah, kalau kita maknai, ternyata memang disitulah segalanya, disitulah sesuatu yang kita minta kepada Allah dengan pitulungan Gusti Allah lewat suratul Fatihah. Makanya ketika membuka acara juga suratul Fatihah, menutup acara juga suratul Fatihah. Ini penting. Ternyata setelah kami kasih dan saya kasih di situ manfaatnya luar biasa. Ya, itu dengan suratul Fatihah. Pernah pengalaman pribadi juga. Itu ada seseorang yang mengalami suatu penyakit. Dan penyakitnya itu mungkin ya, tidak bisa tertolong. Ya. Dan pada akhirnya kami bacain. Karena di situ kami melihat kisah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah itu pengalaman pribadinya. Mengalami hal putra-putranya, khususnya yang laki-laki tidak ada yang sampai balik, masih kecil sudah meninggal dunia. Ya, putra putri Rasul ada 7, yang putra itu 3, ketiga-tiganya meninggal masih kecil-kecil karena sakit. Maka dari itu ketika beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan mendapatkan keturunan laki-laki dari putri baginda Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, yaitu Hasan Husain. Ya, beliau diuji oleh Allah dan beliau Hasan Husain mengalami sakit berat yang diobati apapun tidak bisa. Rasulullah nangis, trauma, takut kalau tidak punya keturunan laki-laki, takut sekali Rasulullah ini. Karena Rasulullah itu sebagai contoh, seorang Rasul ingin memperbanyak keturunan walaupun dari perempuan. Nangis akhirnya mendapatkan wahyu, bacakanlah suratul Fatihah. Berapa kali? 40 kali, 41 kali. Setelah itu tiupkan ke air. Setelah itu airnya usapkan dari atas sampai bawah semua. Insya Allah cucumu akan sembuh. Nah ini ya ilmu ini. Ya, berjamaah semuanya. Ya, ini ilmu. Ya, ketika ada teman, ketika ada saudara, ataupun ketika ada anak-anak kita mengalami sakit yang mungkin sudah diobati, sudah ikhtiar sana ke sini, tapi kenyataannya belum diberi kesembuhan. Mintalah kepada Allah lewat bil barokah suratul Fatihah. Bacakan 41 kali insya Allah. Setelah itu oleskan semuanya insya Allah. Dengan barokahnya, dengan syafaatnya suratul Fatihah, Allah akan memberikan pertolongan. Karena yang memberikan pertolongan, yang akan memberikan kesembuhan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya, ini kisah nyata. Akhirnya dioleskan. Kalau cara gitu ya Allah, mudah-mudahan kasihanilah hambamu. Akhirnya diusap ketin dulu. Akhirnya langsung sereda panas ya. Akhirnya semua orang iso kaiki akhirnya ketuk-ketuk ini. Ini ternyata itulah dari ayat dari hadis itu, cerita itu saya praktekkan.
Memang kenyataan. Pernah kami lakukan seperti itu. Dan mungkin itu sering. Ya. Karena baca suratul Fatihah 41 kali kan agak lama. Ya. Jadi lumayan kalau misalkan diminta pertolongan oleh orang. Ya kan. Nggak nyemeh, nggak ecek-ecek. Ya kan. Nah ini. Ya. Ini rahasia. Ya. Dari suratul Fatihah. Itu diantaranya. Ya. Kalau dibaca manfaat suratul Fatihah. Pernah lagi, pengalaman lagi ada orang yang minta lagi. Ya. Ada seseorang yang minta ini. Dan ternyata akhirnya saya suruh untuk baca itu. Dan akhirnya alhamdulillah diberi kesembuhan. Ya. Ini suratul Fatihah. Ya. Maka jangan ragu lagi. Harus kita yakin. Karena ini ayat Allah. Karena ini wahyu Allah. Ini suratul Fatihah. Ya. 7a ayat. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena agaknya itu remeh suratnya, tapi ternyata manfaatnya luar biasa. Dan ini saya bahas kenapa? Karena suratul Fatihah itu banyak sekali perbedaan. Perbedaan apa? Nah, di segi bacaan. Nah, ini biar ilmunya di sini juga ada. Ya. Ilmu tajwidnya, ya. Di sini ada yang mengatakan dalam sholat khususnya, ya. Ini dalam sholat ini ikhtilaf aula, perselisihan para ulama yang sekarang juga dipakai oleh mereka dan dipakai oleh kita. Ya, menurut kita, imamnya kita, suratul Fatihah, Bismillah itu termasuk ayat dari suratul Fatihah. Makanya versi kita, kalau kita sholat harus Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Pakai Bismillah. Tapi perlu diingat, kalau menurut imam kita pun tidak asal main. Ya. Ketika kita Ihdinas siratal mustaqim. Coba kita hitung 7 ayat dari Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Harus kayak gitu bacanya. Ya. Perlu diingat. Ini kalau meyakini ayat 7 termasuk suratul Fatihah, bacaan Bismillah. Harus kayak gitu bacanya. Ya. Jadi ketika siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini harus dipakai kayak gitu. Ya. Ini perlu diketahui. Kalau tidak kuat yo. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Seperti itu. Tidak boleh pakai Bismillah, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim tidak boleh. Ya. Berarti walu tadi ini toh. Ya kan? Nah, ini. Nah, ini kalau dalam ilmu tajwid. Lah, versinya mereka yang tidak pakai Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Langsung. Ya. Ini versinya. Ini juga 7 kalau dihitung. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Benar ora? Salah ora? Ya ora? Baik mereka, baik kita bener apa salah? Bener kabeh. Sing ora bener, sing ora salah. Kenapa nggih? Makane aja gebret.
Lah nggonku maca kok ora ono bismillah, nggonku kok ono bismillah geger. Kuwi wong ora salat. Nah, ya Pak. Geger-geger tak. Sing ora salat sing geger. Kayak ora bismillah berarti kae ngono. Kayak ora bismillah kae bismillah berarti kae. Lah kae kena ngopo? Lah kowe yang ora belum prene. Ya kowe. Iya, Pak. Ndak usah dimasalahin. Ya, Pak. Masalah bismillah kok geger aja. Lah keyakinan yang dia pakai, ndak pakai bismillah. Dalam maknanya kan bismillah lawan nyebut asma Gusti Allah, Rahman Rahim. Lanang surat jerone juga ono Ar-Rahmanir Rahim juga nyebut kan. Nah itu. Jadi mereka memaknai, mereka meyakini bahwa sudah menyebut dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Rasa jelas kita ngarep cari mereka, kan lho. Nek ngene dijelaski dengan menyebut nama Allah yang Maha Rahman Rahim. Segala puji bagi Allah yang telah segala puji bagi Alhamdulillahirabbil alamin yang telah yang merajai alam semua. Ar-Rahmanir Rahim, Maha Kasih, Maha Asih, ya kan? Baleni mani. Jadi bahasa ini ngomong rasa bulan balen Gusti Allah paham cari mereka, ya Pak. Ya bener kan orang salah kan. Sing salah iki kuwi sing ora ngaji karo sing ora salat ngono tok ngono lho. Ya, ini penting loh kita perhatikan, penting kita kasih. Jadi aja nyalake. Ya, mandek nang suatu masjid ngomong salat ora bismillah. Wong kae kok aja. Anut ae semua. Ya. Lah, ketika kita jadi makmum. Contoh ketika kita di Mekah Madinah seperti itu semua. Tapi ternyata kalau kita dengarkan seksama yang khusyuk teman pasti baca bismillah kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iku kok kue. Nama Madinah pun kayak gitu. Nama Mekah pun seperti itu. Lirih ya. Makanya ketika kita berangkat di sana baik umroh ataupun haji, kita harus meyakini imam yang kita ikuti dia baca bismillah gitu. Mek ojo beda. Karena kalau kita beda tidak sah. Ya, harus kita samakan. Kita harus yakin dia baca bismillah. Memang iya dimakai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngono. Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak perlu dicaharkan. Ya. Inilah yang namanya pembahasan suratul Fatihah yang perlu diketahui, yang perlu kamu ambil hikmahnya. Satu, suratul Fatihah. Kalau dilihat segi kalimat memang tidak ada yang namanya kalimat Fatihun, tapi dimaknai adalah sebagai surat pembuka karena di situ diambil dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu pertama kali ayat yang diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah bacalah dengan nama Allah. Makanya pertama ayat di situ cering bismillahi Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu menyebut nama Allah yang Maha Asih dan Maha Asih. Artinya kasih sayang. Nah, ini yang telah menciptakan kalian semua. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yaitu yang menguasai jagat alam raya kabeh. Itu Gusti Allah. Karena alladzi khalaq, yang menciptakan semuanya. Ini ayat yang diambil dari suratul Fatihah. Yang ketiga, manfaat dari suratul Fatihah. Ketika kita punya tujuan, kita minta pitulungan Gusti Allah. Karena ayat dari suratul Fatihah ada 7. Menurut bahasa Indonesia 7 artinya tujuan, pitu artinya pitulungan Gusti Allah. Kalau kita memiliki tujuan yang baik, khususnya kita
biar ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dengan suratul Fatihah itu faedah manfaatnya banyak sekali. Ya, ketika kita punya hajat, mari kita dengan suratul Fatihah, insya Allah hajatnya akan mendapatkan pertolongan dari Allah, akan terkabul. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir adalah perbedaan antara bacaan suratul Fatihah, ada yang pakai bismillah, ada yang tidak, itu sama saja. Semuanya benar dalam sholat. Yang tidak benar adalah orang yang tidak melaksanakan sholat. Berarti tidak baca suratul Fatihah, gitu ya. Jadi jangan salah paham, baik yang tidak baca bismillah maupun yang baca bismillah. Kalau menggunakan sholat, kalau mengerjakan sholat, baik jamaah, baik jadi imam maupun tidak, yang penting kita baca suratul Fatihah dalam sholat. Sholatnya sah, tidak ada yang tidak sah, dan semuanya benar. Yang tidak benar, yang tidak sah adalah orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Mudah-mudahan walaupun sekelumit, walaupun sedikit, walaupun suratul Fatihah, mudah-mudahan hanyalah itulah yang bisa kita amalkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan perbedaan yang sana sini jadi masalah dengan adanya pembahasan ini, mudah-mudahan mereka paham. Jadi yang belum sholat bisa mengerjakan sholat, yang membedakan satu sama lain adalah bismillah dalam suratul Fatihah, mudah-mudahan rukun kembali, mudah-mudahan tidak ada persulayaan, tidak ada perbedaan yang signifikan, mudah-mudahan tetap walaupun perbedaan tetap sama, yang penting benar. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya dari saya mohon maaf yang besar-besarnya apabila banyak kesalahan, mudah-mudahan bisa dikoreksi, dan apabila ada yang benar bisa diambil hikmahnya, mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma amin. Shiratal mustaqim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.